Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mau bersama-sama kembali di hadirat Tuhan setelah kita seminggu beraktivitas dan kita mengalami banyak penyertaan Tuhan. Kita kembali untuk menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dan tentunya kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Mari bersama-sama
apabila kami menjadi bagian-Mu, kami merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu tak berkesudahan selalu baru setiap pagi itu kami rasakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur menjadi bagian-Mu Tuhan, jika kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami, apapun keadaan kami Tuhan. Apabila pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan kepadamu, sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan, pujian penyembahan kami menjadi dibaharui di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami bersama-sama sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan melalui pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Apabila kami membutuhkan Engkau benar-benar hadir, menjamah dan menyentuh hati kami yang terdalam Tuhan, sehingga kami tak mampu menguasai kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat merasakan bahwa Engkau Allah yang memeluk kami Tuhan, sebab kami membutuhkan Engkau. Tanpa kekuatan dari-Mu kami tidak akan sanggup dan mampu untuk tetap berdiri Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kekuatan ilahi yang terus memampukan kami untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur apabila Tuhan sudah memberikan kami, supaya kami tetap memiliki satu tujuan yang pasti, menjadi pohon yang kuat, yang bertumbuh, yang berbuah, sehingga memiliki akar yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Hanya itu Tuhan yang menjadi kesanggupan untuk kami mampu tetap berdiri Tuhan, untuk tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk membawa doa-doa kami kepadamu bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa untuk menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekiranya Tuhan Kau adalah sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami satu pencobaan. Bahkan Tuhan, setiap pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini terkena musibah, baik itu tanah longsor maupun
dan sekitarnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah melindungi, menjagai, bahkan tembok berapi-Mu juga memagari sekeliling kota Solo, sehingga kami boleh aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa tanpa Engkau kami tidak akan sanggup Tuhan melihat keadaan saat ini Bapa. Kami percaya kuatkan dan teguhkan buat setiap kami Tuhan untuk tetap melekat erat kepada-Mu, memiliki akar yang kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi pohon yang tumbuh subur dan berbuah lebat Tuhan, seperti kami Tuhan hidup di dalam aliran sungai-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kuasa Tuhan terus bekerja atas setiap kami, khususnya buat gereja-gereja Tuhan, supaya tetap bergandengan tangan, tidak memandang denominasi Tuhan, tetap bergandengan tangan, bahkan menyadari bahwa di dalam Yesus itu ada satu tubuh, sehingga berfungsi sebagaimana adanya Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kota Solo dan sekitarnya, berkati pemimpin kota Solo Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, melalui peristiwa demi peristiwa, melalui apapun yang saat ini sedang diprogramkan di kota Solo, kami percaya biarlah Tuhan kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas kota Solo Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus sekiranya Tuhan terus hadir di tengah-tengah kota Solo, terus menjaga dengan malaikat Tuhan yang terus menjaga kota Solo dan sekitarnya saat ini Bapa, sehingga setiap program pemerintah benar-benar datang daripada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mengenai ketepatan untuk kebutuhan masyarakat kota Solo dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap gereja Tuhan, khususnya gereja-Mu di tempat ini Bapak. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Gereja ini Tuhan melalui sabda dan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala. Kami percaya biarlah firman-Mu itu benar-benar nyata Tuhan dan hidup Tuhan, sehingga kami mampu berjalan dan melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami untuk menyelamatkan jiwa yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama
segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami memberi ini dengan rasa ucapan syukur kami yang terdalam, karena Tuhan lebih dahulu mau mengasihi kami, lebih yang kami butuhkan. Terima kasih, berkati persembahyan ini menjadi berkat bagi kami semua untuk waktu kerajaan Tuhan. Biarlah persembahyan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Semua yang diberkati katakan bersama-sama. Tetap dalam hadirat Tuhan, pada jemaat Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, nyanyikan pujian ini sebagai lambang kami mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Untuk kami Tuhan semakin serupa dengan gambar.
rencana-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan, rancangan-Mu di atas rancangan kami. Dan Engkau Allah yang sudah memiliki rancangan dan jalan itu bagi kami. Bagian kami adalah mencoba memahami dan mencoba menaruhkan rencana itu, jalan itu di hati kami. Oleh karena itu Tuhan, oh Tuhan berikan di hati kami Tuhan, oh Tuhan kemampuan, kemauan untuk berjalan dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga setiap tarikan nafas kami, setiap kejadian yang kami alami, bahkan ketika kami lemah, kami tahu bahwa jalan-Mu itu ada dalam hidup kami, dan kami tidak lepas dari rencana-Mu Tuhan. Bapa terima kasih, Roh Kudus terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar semua pujian yang kami naikkan boleh layak di hadapan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa untuk anak kami Ivana yang berulang tahun, yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Kami percaya ada rancangan dan rencana Tuhan yang besar, dan itu terjadi dan harus terjadi dalam hidupnya di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang menggagalkan, yang mencoba mengganggu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas Ivana dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati sebentar hamba-Mu Bapak Yuswito yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siapkan hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang diberkati kita bersama-sama. Amin. Silakan duduk dan berganti. Kita akan melihat pengumuman. Silakan. Pengumumannya bisa dimana? Ya, single semua boleh, silakan duduk. Oh, di situ dulu. Ya, kita lihat pengumuman. Ya, tolong semua dipersiapkan dengan baik. Shalom jemaat yang terkasih, kami mendorong seluruh anggota Kongres tahun ini Kongres melalui televisi ini jika dapat memperbaiki kebersamaan untuk Kongres yang memang bersama dan memperkuat iman kita. perlu Mari untuk dalam persekutuan yang bergabung, silahkan. jadikan Kongres sebagai wadah untuk bertumbuh bersama. Seperti mungkin timur dengan tengah, selatan digabungkan, barat dengan utara digabungkan. Jangan lupa ini saudara, ya, di depan ada kotak putih. Silakan Rp1.000 setiap hari. Ya, semakin segar, bertumbuh, berbuah. Ada lagi yang untuk besok? Oh, sudah ada. Minggu kedua akan ada ibadah. Gak ada ya? Gak dimasukkan, Thomas? Oh, di awal. Yang minggu 2? Oh, sudah. Oh, saya kelewat ya. Iya, minggu kedua ada ibadah. Jadi mari teman saudara ajak untuk kita bersama-sama beribadah di minggu kedua mana? Yang akan dilayani oleh hambanya
hamba Tuhan, dia seorang dosen, ya, tapi juga dia melayani di beberapa tempat. Ada kan? Oh ini, oke ya. Jadi ibadah penyegaran rohani tanggal 8 Februari 2026, minggu kedua. Tempat di tempat ini jam 8. Mari hadir, alami penyegaran rohani. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Yus Wito. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari Pak Yus. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Semua Karena Anugerah. Karena anugerah, mari persiapkan hati kita boleh datang pada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua
kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Tapi hari ini kami mau berjalan bersama Engkau, mengerti rencana-Mu dalam setiap hidup kami adalah rancangan-Mu yang terbaik untuk masa depan kami yang penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama-sama, katakan amin. Terima kasih untuk pujian. Shalom. Diberkati Tuhan hari ini. Amen. Saya lihat wajah-wajah yang semakin segar. Amin. Pertanyaannya, sudahkah kita bertumbuh dan berbuah? Sudah. Proses. Amin. Jangan katakan belum. Proses. Amin. Kemarin saya sama Pak Fdan untuk menyampaikan firman. Terima kasih. Dan saya dikasih judul hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, amin. Kita akan melihat dari pembacaan ini Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Boleh dikeluarkan Hendrik. Ini kemarin saya waktu membaca, apa yang perlu saya sampaikan ya? Sungguh ini kalau saya baca menarik dalamnya, dalam sekali. Cuma saya mau menyampaikan apa ini kok susah bagi saya. Tapi saya mau belajar sedikit untuk menyampaikan ini. Boleh dibaca, siapa yang boleh sudah mendapatkan boleh dibacakan untuk saya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini menarik karena waktu penulisan ini Paulus sedang di dalam penjara di Roma dalam keadaan yang tidak baik saya kira, tapi luar biasanya Paulus tetap memberikan support, memberikan kata-kata penghiburan untuk jemaat di Kolose ya. Latar belakang Injil Kolose ini diberikan untuk jemaat di Kolose, di mana banyak ajaran-ajaran atau praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Injil Tuhan, Injil Kristus terutama, ya. Karena di situ banyak penyimpangan, banyak yang enggak cocok dengan Injil Kristus. Maka Paulus meskipun dalam keadaan tidak baik-baik saja di dalam penjara, tetap Paulus bisa memberikan wejangan atau surat kepada jemaat di Kolose. Untuk apa? Untuk tetap teguh, tidak tergoncangkan. Ya, dikatakan di sana menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dia memberi support untuk jemaat di sana. Yang menarik adalah perjumpaan dari Paulus sendiri, di mana waktu Paulus dijumpai Tuhan, Paulus latar belakangnya adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Di sana waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan sendiri, ada perjumpaan dengan Tuhan sendiri, maka di situ ada perubahan hidup, ada sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan di dalam kita adalah ciptaan yang baru. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita menemui
kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan berubah, ada transformasi hidup. Demikian juga Paulus, ada transformasi di dalam hidupnya. Yang awalnya orang yang bengis, orang yang menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Tuhan, dirubah. Karena apa? Ada perjumpaan, ada koneksi, ada sesuatu yang baru di dalam hidupnya yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, waktu kita juga mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan secara pribadi, maka hidup kita akan berubah. Hidup kita akan tidak sama dengan yang dulu. Yang lama sudah berlalu, yang hidup yang baru sudah datang. Ya. Waktu Paulus dijumpai Tuhan, ada perubahan karakter, bahkan ada rencana yang disiapkan Tuhan untuk Paulus. Untuk apa? Untuk memberitakan warta kerajaan surga seluruh dunia. Karena pernah suatu kali Paulus dengan Petrus itu berselisih. Karena apa? Petrus itu dia orientasinya untuk orang-orang sebangsanya. Tetapi Paulus lain. Paulus ingin seluruh Injil diberitakan ke seluruh dunia. Amin. Makanya saat ini kita bersyukur menjadi rasul seperti Paulus. Amin. Arti menerima Kristus atau berjumpa dengan Kristus artinya melekat, bersatu, ya, hidup di dalam Kristus. Waktu kita menerima Kristus menjadi ciptaan baru, artinya kita melekat, hidup di dalam Kristus. Ada transformasi atau perubahan hidup menuju kekudusan. Menuju kekudusan, ya. Kita akan mendapat apa? Kekuatan dan penyertaan di dalam, meskipun di dalam penderitaan kita. Kita bisa merasakan kasih. Waktu kita berjumpa atau menerima Kristus, melekat di dalam Kristus, kita akan merasakan kasih yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa berbuah melalui ketaatan pada firman Tuhan yang membawa ketenangan hati kita, perlindungan, dan janji-janji keselamatan. Amin. Ujung-ujungnya kemana? Ke surga, ke kemuliaan. Amin. Ya. Jadi waktu kita berjumpa dengan Kristus, mengalami Kristus di dalam hidup kita ada transformasi hidup atau perubahan hidup. Cara hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Ada pujian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Ya, kita waktu berjumpa, kita waktu ketemu dengan Tuhan, waktu menempel dengan Tuhan, ada perubahan hidup, ada transformasi hidup. Ya, ada buah-buah yang kita hasilkan. Oh, saya ingat, saya itu suka menanam pohon. Salah satunya buah tin atau buah ara, atau di sini dikenal dengan buah surga. Kalau mengenai surga saya itu senang. Ya, tujuan kita kemana? Ke surga, ke kemuliaan. Amin. Bersama-sama dengan Yesus. Saya itu suka berkebun. Saya penasaran ada buah surga. Sebelum saya ke surga, saya pengen ngicipi dulu buah surga itu kayak apa. Pengen nggak ngicipi buah surga sebelum ke surga semua? Saya punya buahnya, saya punya pohonnya. Pohon mau boleh ditayangkan? Ini contoh. Ini kebun saya. Ada namanya buah tin. Ini buahnya. Ya, ada beberapa jenis. Lagi Hendrik yang lain. Ini buah tin, kecil-kecil. Lagi Hendrik. Ini buah tin yang saya campur supaya berkembang. Ya, demikian juga di hidup kita. Kita ditanam di tempat ini, kita dicangkok dan kita bisa berbuah. Bisa melebarkan. Terus Hendrik, ini ya. Waktu saya punya buah tin ini, saya beli di mana ya? Karanganyar apa? Ya, Karanganyar. Saya penasaran buah tin itu kayak apa itu. Karena di Alkitab sering buah ara. Saya cari buah ara itu buah apa, ternyata sama dengan buah tin. Dan menariknya itu buah surga.
Wah, saya penasaran. Aku ketemu di sana, saya ketemu buah tin ini. Wah, saya senang, saya beli akhirnya. Nah, di dalam saya beli itu saya rawat supaya berbuah. Bagaimana cara merawatnya? Saya potoli daun-daunnya, saya potong carang-carangnya yang nggak kelihatan, nggak berguna, yang kelihatan kuning saya potong. Waktu saya potong itu keluar getahnya. Demikian juga hidup kita, waktu kita mau dibentuk Tuhan, mungkin sakit, mungkin nggak enak ya. Tetapi apa tujuannya? Untuk berbuah. Saya baru ngerti waktu saya potong, ternyata buahnya banyak. Kok jadi kayak pertanian ya saya ya. Ini cuma contoh ya. Jadi waktu saya rawat, saya pupuk, saya pangkas supaya apa? Berbuah. Demikian juga di dalam Alkitab dikatakan ada buah-buah roh. Kita bisa baca di dalam Galatia ya kelihatannya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada 9 atau buah roh. Ya, ada macam-macam buah roh, ada penguasaan diri, ada kasih. Ya, di samping ada buah roh juga ada keinginan daging. Keinginan daging itu berlawanan dengan buah roh. Keinginan daging itu apa? Coba kita baca di dalam Galatia ayat 5:19. Bisa dibacakan, keinginan daging itu sangat berlawanan dengan keinginan roh. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging ya. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, dan itu semua menghalangi orang untuk mewarisi kerajaan surga. Amin. Jadi keinginan daging itu sungguh menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Galatia tadi ayat 22 sampai 5 ada apa? Ada kemurahan. Saya waktu membaca ini sungguh luar biasa. Dan saya juga mau bersaksi tentang kemurahan. Waktu kita memberi, kita mungkin mengharapkan balas kasihan, pembalasan atau dapat sesuatu ya. Saya mau bersaksi hari ini untuk istri saya. Biasanya di sini Pak Daniel, istrinya Pak Daniel. Hari ini saya saya mau balas dendam kesaksian untuk istri saya. Amin. Ini pernah suatu istri saya itu hatinya lembut tapi ucapannya keras. Kebalikan sama saya. Saya itu keras omongannya tapi hati saya lembut. 100% kebalikan. Amin. Dia itu seringkali tersentuh hatinya kalau ada orang minta, ada orang kekurangan, dan setiap kali ada orang begitu dia mesti kasih. Saya sih nggak masalah, saya juga itu bagian kita memang. Bagian itu saya memang khususnya dia sering memberi. Suatu saat saya nggak setuju. Karena apa? Mungkin saya kok merasa ini apa ya, memberi tapi nggak seret saya. Waktu itu kok nggak cocok ya memberi terus, tapi kok kelihatannya saya nggak seret untuk hal ini memberi itu. Suatu kali itu dia ngomong aku akan memberi tapi aku nggak setuju. Akhirnya terjadi apa ya, selisih ya. Karena aku kok nggak cocok untuk memberi, belum tentu pas ini ya. Sampai dia marah-marah sama saya. Jadi ada selisih. Tapi saya ngomong enggak. Karena apa? Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti
merpati. Tidak seru harus kita cerdik lah. Kita memberi itu boleh dan harus, tapi kita harus cerdik, kita harus tulus ya. Makanya ada selisih karena saya rasa kok ini dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan ya, nggak cocok lah pokoknya. Nah tapi terjadi, nah akhirnya saya sampai aku sing telepon pokoknya aku gak gelem lah kayak iya ngomong gitu. Itu sampai terjadi ya. Nah ini menariknya ya, kadang-kadang itu kita harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Ular itu dulu berbibir manis, tahu nggak berbibir manis? Mungkin dia sudah masih punya tangan waktu dia ngakali ada Hawa. Dia itu mungkin masih bisa punya tangan dan bisa bibirnya manis pakai gincu mungkin, pakai lipstick. Waktu dia ngakali Hawa, dia pinter ngomong, tapi saat ini jangan takut, ular itu tidak punya kaki karena dikutuk Tuhan. Di ayat berapa ya? Aku pernah baca Kejadian 3 ayat 14. Waktu Hawa ditanya sama Tuhan, siapakah yang artinya menjerumuskan kamu makan buah ini? Itu ular. Dan waktu Tuhan itu tahu bahwa ular yang menjerumuskan, dia berkata, saat ini juga kamu akan berjalan dengan perutmu. Berarti dulu mungkin loh ya, pakai tangan, masih pakai gincu, maka mulutnya manis. Sekarang mulutnya itu berbisa. Ya, apakah ada mulut ular yang manis kan? Gak ada. Mulutnya jelek, berbisa. Ya, karena sudah tidak bisa pakai lipstick, tidak punya tangan. Ya, waktu kita memberi, belum tentu kita langsung mendapatkan balasan seperti kita minta pada Tuhan. Waktu kita minta kepada Tuhan, apakah waktu itu juga Tuhan memberi? Tidak. Bahkan Paulus berkata, sekarang ngetren di karangan bunga. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Apakah waktu kita meninggal dan ada karangan bunga yang mengatakan itu mengakhiri dengan baik? Belum tentu. Karena waktu kita mati, orang Kristen ya kalau masih dalam dosa belum tentu masuk surga. Waktu kita berkata sudah mengakhiri dengan baik, waktu dia bunuh diri belum tentu masuk surga dan pasti tidak masuk surga. Amin. Jadi kita harus mengerti, hidup kita harus menempel dan terus bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan akibat jatuh dalam dosa itu apa? Hawa dan Adam akhirnya apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Demikian juga waktu kita jatuh dalam dosa, kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Adam diusir dari Firdaus, Hawa juga akan mengalami kesakitan, ya. Dan buah-buah dari dosa itu banyak melahirkan dosa dan dosa. Maka waktu Hawa jatuh di dalam dosa, dia menyalahkan siapa? Ular. Waktu Tuhan menanyai Adam, kamu makan buahnya? Dia ngomong, istri saya. Waktu istri saya ditanyai sama Tuhan, siapa yang memberi kamu buah ini? Ular. Hawa menyalahkan apa? Ular. Jadi disusul waktu dia mengerti makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia akhirnya mengerti, oh ini dan itu menimbulkan dosa. Makanya Adam, Hawa berdalih bahwa ini dan menyalahkan setiap orang. Demikian juga hidup kita. Waktu kita hidup di dalam dosa, kita sering menyalahkan keadaan.
menyalahkan sekitar, menyalahkan tetangga, menyalahkan hidup sendiri, kok gini ya ngikut Tuhan. Tapi percayalah, di dalam mengikut Tuhan, pengiringan akan Tuhan kita, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Waktu pertama tadi ya, ada transformasi atau perubahan hidup, yaitu mendapat kekuatan dan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu mesti yang terbaik atau tidak, atau harus ada sesuatu yang proses. Ternyata kita itu diproses. Penyertaan Tuhan belum tentu mulus, tapi Tuhan memberi apa? Kekuatan. Ya, kita akan sedikit belajar dari kehidupan Yusuf. Yang kedua itu melekat dan berakar kepada Tuhan. Ya, di dalam Kolose 2 ayat 7, melekat dan berakar kepada Tuhan. Kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub. Anak dari Yakub, dan Yakub itu sayang kepada Yusuf karena apa? Karena dia dilahirkan di masa tuanya. Dan Yusuf itu punya beberapa saudara, kalau kurang lebih 12 saudara dari istri, yaitu mempunyai dua istri ya, Lea dan siapa itu? Dan Rahel, mempunyai 12 anak. Dan Yusuf itu adalah, kalau saya baca, orang yang jujur. Orang yang kalau jujur itu biasanya orang yang melekat kepada Tuhan, ada di dalam Tuhan. Dan saya kira kalau hidup di dalam Tuhan atau melekat di dalam Tuhan, kita punya sesuatu yang lain. Amin. Orang yang dikenal Tuhan pasti punya sesuatu yang lain. Demikian juga hidup Yusuf. Di waktu mudanya dia dikasih pengertian sama Tuhan lewat mimpi-mimpi. Ya, dia 2 kali bermimpi, dan waktu bermimpi mereka Yusuf menyampaikan itu, dan saudara-saudaranya itu semakin benci. Karena apa? Yusuf itu dikasih oleh papahnya, oleh Yakub. Dicintai karena apa ya tadi? Karena dilahirkan di waktu masa tuanya Yakub. Ya. Maka semakin hari semakin saudaranya nggak senang. Lewat mimpinya itu merasa, waduh ini orang kok gimana itu ya. Semakin hari semakin nggak senang. Nah, suatu saat waktu itu kira-kira umur 17-an, yang masih gagah ya. Waktu Yusuf saudara-saudaranya mengembalakan domba, Yusuf disuruh sama papanya ke sana. Lihat saudara-saudara. Yusuf disuruh ke saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya itu sudah benci dan punya rencana untuk membunuh Yusuf. Ya, sudah ada iri hati, nggak senangnya itu. Pokoknya ketemu katanya. Ya, waktu disuruh akhirnya mereka ketemu. Waktu disuruh ke kakaknya ketemu, dan benar sujud, benar akhirnya Yusuf mau dibunuh. Yuk kita bunuh aja. Tapi akhirnya dimasukkan ke mana? Ke sumur. Ya. Tapi Tuhan itu punya rencana di balik penderitaan. Amin. Meskipun kita menderita, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana dari setiap kita, meskipun kita melalui ujian, melalui penderitaan. Seperti juga Yusuf ini. Saya percaya Yusuf ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan, bahkan menyelamatkan satu bangsa. Ya, di mana bangsa Israel waktu itu keadaannya di Mesir berkelimpahan, Israel sedang dalam keadaan kekeringan. Papa mamanya akhirnya dibawa ke sana untuk apa? Memelihara mereka. Ya, Yusuf dimasukkan ke sumur tadi ya. Tapi Tuhan punya rencana. Nggak jadilah. Akhirnya dijual ke orang Ismail. Ya, jual ke orang Ismail. Orang Ismail
membawa Yusuf ke mana? Ke Mesir. Sampai di Mesir Yusuf dibeli sama namanya Potifar. Ya, dia seorang pegawai pembesar Mesir ya. Jadi waktu itu Yusuf akhirnya dibeli ya. Dia masuk di dalam rumah Potifar ya. Saya akan menarik ini, ada 4 kali Tuhan menyertai Yusuf di dalam Kejadian 39, di mana Yusuf waktu di Mesir itu, di rumah Potifar itu ada yang menarik untuk ayat-ayat di dalam Kejadian 39. Boleh dilihat, boleh ditayangkan Hendrik ayat 2 dulu ya. Kejadian 39 ayat 2. Ini keadaan Yusuf tidak baik-baik saja ya pertama-tama, tapi Tuhan akan bawa naik. Dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang saya mau garis bawahi adalah menyertai Yusuf. Yang kedua ayat ke-3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ada kata disertai Tuhan. Yang ketiga ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang terakhir ayat 23. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya, dibuatnya Tuhan berhasil. Saya sangat tertarik dengan kata disertai Tuhan. Waktu itu Yusuf mengalami 4 perubahan dalam hidupnya. Waktu dia disertai Tuhan yang pertama, dia itu hidupnya baik-baik saja, meskipun di dalam sudah dibeli Potifar. Hidupnya baik, dia dikerjakan di tempat yang enak, dia dipercaya, dan semua yang diperbuat di sana Tuhan menyertai, dan apa yang dikerjakan di sana Tuhan menyertai. Tetapi yang ayat selanjutnya yang ke bawah-bawah ini, yang 21, 23, hidupnya tidak baik-baik saja loh. Hidupnya apa? Di penjara. Tetapi ada kata yang menarik, tetap disertai, bahkan menjadi kesayangan kepala penjara. Dalam keadaan baik enggak itu? Tidak. Ya, demikian juga hidup kita. Kalau kita disertai Tuhan, meskipun keadaan tidak baik, tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, semua dibuat berhasil, semua dibuat baik, semua dibuat luar biasa, karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Amin. Saya percaya orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita akan disertai. Meskipun badai, meskipun ombak yang besar, jangan takut, jangan gentar. Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar. Tetap berpegang teguh pada Tuhan, berakar pada Tuhan, berakar, tumbuh di dalam Tuhan. Waktu saya punya buah tin itu tumbuh di dalam akar yang kuat, maka semakin berbuah, semakin kuat, dan semakin berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik. Ya, jadi waktu kita bisa, yang terakhir, waktu mengucap syukur, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di ayat yang ke
Kolose ayat 7 ya. Hendaklah hidupmu, hatimu melimpah dengan syukur. Artinya bersyukur artinya apa? Berterima kasih. Aku bersyukur pada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikannya. Sama, artinya berterima kasih adalah bersyukur. Demikian juga Yusuf, orang yang berterima kasih, bisa bersyukur. Tahunya dari mana? Waktu digoda oleh Potifar, istri Potifar, dia berkata, semua sudah kau berikan kepercayaan kepada aku Tuanku. Waktu digoda, dia tahu balas budi, tahu berterima kasih kepada tuannya, maka dia tidak tergoda. Amin. Dia tahu berterima kasih, tahu bersyukur bahwa tuannya memberi dia kepercayaan. Demikian juga hidup kita, kalau diberi kepercayaan kepada Tuhan, mengelola sesuatu atau bekerja sesuatu, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kita. Amin. Kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang bekerja di orang lain, kerjakan dengan sungguh-sungguh, mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang kamu peroleh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ya, kita harus berteguh di dalam iman. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Janji-janji Tuhan itu kalau kita baca di Alkitab sungguh luar biasa. Kalau kita tidak pernah baca di Alkitab, mana kita bisa ngerti janji-janji Tuhan. Kalau kita nggak rajin baca Alkitab, kita nggak ngerti apa yang kita peroleh. Jadi mulai saat ini rajinlah baca Alkitab. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan sedikit firman-Mu. Kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melakukan, bahkan kami semakin segar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Ada joke yang sedikit, joke ya untuk penutup ini yang boleh kita renungkan, yaitu ini joke ya. Ada dua hal yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup kita ini: sehat atau sakit. Waktu kita sehat, no problem, baik-baik saja. Waktu kita sakit, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan: kita sembuh atau tambah berparah. Waktu kita sembuh, no problem, thank you God. Waktu kita nggak sembuh, sakit, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan: kita hidup atau kita mati. Waktu kita dihadapkan dua hal yang perlu kita khawatirkan, hidup atau mati. Kalau kita hidup, no problem. Tapi kalau kita mati, ada dua hal yang kita perlu khawatirkan. Kita masuk mana? Kita masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk surga, puji Tuhan. Tapi kalau masuk neraka, ada dua hal. Kita jadi original atau crispy. Itu surga. Amin. Terima kasih. Yang firman ini boleh menjadi kekuatan kita bersama-sama. Terima kasih Pak Yus. Pak Yus pilih crispy apa original? Ya, luar biasa ya, diberkati dengan firman-Nya. Amin, saudara. Sekali lagi berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jangan sampai yang nanti saudara kelingan khotbahnya original atau crispy gitu ya. Baik, sedikit saja ingin mengulas ayat ini. Mungkin ini dari sudut pandang saya, ya, memberi peneguhan.
Jadi kalau saya boleh singkat atau boleh ambil highlight atau garis besarnya, bahwa ayat yang kita baca dalam Kolose ini pasal 2 ayat 6-7 ini berbicara tentang iman yang nggak gampang tumbang, ya, tidak gampang tumbang, ya. Next, coba. Next. Jadi kalau kita hari ini hidup di zaman dimana segala sesuatu insan cepat-cepat, ya, semua seperti handphone, butuh apa-apa tinggal scroll ya, sehingga semua orang biasa hidup seperti itu, pengen cepet ndang dadi, ndang cepet, ndang sehat gitu kan. Tetapi sesungguhnya ketika kita hidup dalam cara hidup seperti itu, kita seringkali ketika ada sedikit masalah kita gampang goyah, ketika sedikit kecewa kita menjauh dari Tuhan, ya, sedikit ada ajaran baru tadi yang disinggung di Kolose terjadi ajaran-ajaran sesat, kita menjadi bingung. Karena apa? Karena kita hidup hanya luarnya, tidak berakar, ya, tidak kuat akar kita. Nah, Paulus menulis Kolose ini bukan untuk orang yang tidak percaya, tetapi untuk jemaat yang sudah mengenal Kristus namun mulai goyah karena tidak berakar. Next. Pesan Paulus yang dalam adalah kalau kamu sudah menerima Kristus, jangan hidup setengah-setengah, ya, jangan goyah, ya, hidup mantap, jangan minggrang-minggring gitu kan. Next. Jadi yang Paulus ingatkan dari ayat ini adalah yang pertama, bahwa ketika kita menerima Kristus bukan sekedar momen, tapi bicara tentang cara hidup. Jadi ketika kita menerima Kristus itu bukan sekedar peristiwa, oh saya terima Yesus, tidak, tetapi bagaimana kita berubah cara hidup kita. Ya, karena banyak orang menerima Yesus tapi belum tentu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, oleh karena itu pada hari ini ketika kita percaya atau Yesus dipercaya dalam hidup kita, maka kita sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk hidup seperti tadi Paulus. Yang ketiga, menjadi percaya, bertemu dengan Tuhan, maka itulah perubahan cara hidup. Ya, hidup kita tidak sama, tadi disebutkan oleh Pak Yus, harus berubah. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Next. Yang kedua adalah Paulus mengingatkan kita untuk berakar dalam Kristus. Itu bukan bicara hanya iman yang kelihatan di luar atau iman yang muncul dalam tampilan-tampilan luar saja. Karena ada banyak kita zaman sekarang ini, kita mudah kelihatan rohani hanya nampak di luar, pakaiannya ya, putih, berpikir oh kalau putih bersih, tetapi seperti Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, engkau seperti kubur yang berlabur putih. Dari luar nampak bersih, tetapi di dalamnya tulang belulang, ada kematian di dalamnya. Jadi yang terpenting ketika kita berakar dalam Kristus itu bukan iman yang nampak saja, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada berakar. Ya, ada banyak orang kelihatannya tampilannya rohani, tetapi imannya dangkal. Sehingga orang yang imannya dangkal akan mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah mundur saat tantangan datang. Seperti pohon. Pohon itu kalau akarnya tidak kuat, maka ketika ada angin ribut dia akan tumbang. Ya, jadi jangan hanya mendengar firman, tetapi hidupi firman. Jangan hanya doa saat perlu, tetapi bangun relasi setiap hari dengan Tuhan. Jangan hanya bergantung pada khotbah-khotbah minggu, tapi milikilah waktu pribadi dengan Tuhan setiap hari, maka iman kita akan bertumbuh, ya. Karena apa? Berakar itu bukan hanya tampilan luar, tetapi justru akar itu di dalam. Ya, jangan mengejar tampilan luar, tapi biarlah kita berakar. Ya, next. Yang ketiga, ya, dibangun dan diteguhkan di dalam Kristus itu menunjukkan atau menggambarkan iman yang perlu proses.
bukan hanya sensasi, karena Paulus berkata dibangun di atas dia, bertambah teguh dalam iman. Banyak orang hanya mengejar pengalaman-pengalaman rohani, ya, hanya mengejar mujizatnya saja, hanya mengejar emosi-emosi dalam ibadah, semangat-semangat. Tetapi Paulus berkata kita ini perlu dibangun, perlu diproses. Memang proses itu tidak instan, proses itu perlu waktu untuk bisa kita melayani, perlu proses, perlu belajar, perlu bertumbuh. Saya percaya ketika Pak Yus mempersiapkan ini pasti baca firman-Nya lebih banyak, betul nggak Pak? Iya, iya nggak? Jadi semua, ya, kalau yang pimpin pujian WL biasanya ya tiap hari dengarkannya lagu-lagu mungkin apa ya, K-pop gitu ya, tapi karena mau pimpin pujian segera cari lagu-lagu rohani, mulai dengarkan, ya, ya saya percaya itu baik juga, baik dalam arti begini. Kadang-kadang memaksa kita untuk kita belajar, ikuti prosesnya. Ya, ada banyak orang senangnya kan instan, nggak mau prosesnya, pengennya wah langsung. Gereja ini lewat proses, sampai kita sampai pada detik ini, hari ini semua proses. Bapak Ibu bisa melayani di sini, yang WL, yang singer, proses. Kita waktu belajar mungkin jadi WL, mungkin gerodak-geradul, mungkin nggak jelas, mungkin nggak berani ngomong. Tapi ketika kita terus dilatih, kita bisa ngomong, kita bisa melayani. Yang main musik, dulu Dennis waktu awal-awal main musik ya, mungkin ya masih kadang-kala salah-salah dan sebagainya, tapi proses terus. Ketika diproses, yang penting mau, dan akhirnya bisa main musik. Atau ya latihan, dilatih sama Joshua, ya latihannya dikebu. Kadang-kadang proses itu nggak langsung begitu main drum langsung pengennya kan kita begitu nyekel stick gini langsung kayak St. Peter. Wah, nggak bisa, harus proses-prosesnya bagaimana? Dulu waktu latihan Manhattan, kamu ajarnya apa dulu? Tempo, hanya belajar ini saudara. Lama-lama cek, nggak langsung musiknya, ajar bosan. Ajar tempo itu ngepas ke tempo supaya temponya nggak melotrok, itu bosan. Itu mungkin nggak menyenangkan. Kenapa? Nggak ada sesuatu yang menarik. Tetapi ketika terus ikuti proses, akhirnya ini kematian. Yes. Ya, mengikuti proses akhirnya bisa main, saudara. Semua butuh proses. Iman juga demikian. Ya, iman itu butuh proses, bukan sekedar mengejar yang menyenangkan. Yang terakhir tadi dikatakan melimpah dengan ucapan syukur. Nah, ini adalah obat iman di zaman sekarang. Banyak keluhan. Memasuki tahun 2006 katanya banyak masalah, ada banyak tantangan. Mungkin ketika kita zamannya banyak orang mengeluh, hari ini ya melimpah dengan ucapan syukur, artinya kita lawan itu. Iman adalah tidak mengikuti pola zaman mengeluh, tetapi mengucap syukur. Ya, orang yang berakar dalam Kristus penuh syukur, bukan keluhan, bukan karena hidup itu mudah, tetapi mengucap syukur karena Tuhan setia. Amin. Ya, kita mengucap syukur bukan karena hidup mudah. Alkitab tidak memberikan kepada kita ajaran bahwa ikut Yesus itu mudah. Enggak, malah harus pikul salib. Tetapi kita mengucap syukur karena apa? Ketika kita pikul salib, kita tidak sendiri, tapi Dia Allah yang setia yang akan menyertai kita. Pemain musik masuk ke depan.
Ya, jadi hari ini kita belajar dari Kolose. Tadi yang pertama bahwa berubah cara hidup. Ya, ketika kita berakar dalam Yesus, kita harus mulai berubah cara hidup. Ketika kita berakar dalam Yesus, maka bukan hanya tampilan yang di luar, tapi sungguh-sungguh sampai kepada hati kita. Ketika kita berakar dalam Yesus, kita semakin diteguhkan meskipun harus melalui proses. Ketika kita berakar dalam Yesus, maka hidup orang yang berakar limpah dengan syukur. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Coba D. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorak haleluya, soraklah haleluya. Kepadamu Tuhan untuk hari ini. Lewat firman-Mu kami diingatkan, kami yang tinggal di dalam Kristus, kami yang sudah menjadi percaya, Engkau ingin kami berakar di dalam Kristus, tetap teguh di dalam Kristus, tidak goyah, tidak goncang oleh apapun yang terjadi. Bahkan lewat hidup kami, tanda orang yang mengucap syukur adalah, yang berakar adalah terus hidup bisa mengucap syukur di dalam Tuhan, karena hatinya teguh, hatinya percaya, hidupnya bukan karena situasi dan kondisi, tapi hidupnya karena Tuhan, hidupnya karena percaya kepada Tuhan. Bapak terima kasih, berkati Pak Yus, berkati pelayanannya, berkati pertumbuhan imannya, berkati lebih lagi sehingga Engkau bawa hamba-Mu ini lebih dalam Tuhan, bahkan
boleh bertumbuh dan mengalami kedahsyatan Tuhan. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati masa depan, berkati kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, biarlah setiap kami juga boleh bersama-sama bertumbuh. Proses yang kami harus lewati untuk bertumbuh, kami siap dan kami percaya Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memampukan kami melewati proses pertumbuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari saudara-saudara angkat tangan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan bimbang, tapi dengan hati terarah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah keluarga, masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan, studimu oleh Tuhan, diberkatilah pertemuan iman dan kesaksian hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam pengurapan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati saudara dimulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Segala